Baik, kalau begitu kita mulai dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, syukur kepadamu untuk semua berkat yang Engkau berikan kepada kami bisa pada malam hari ini untuk mendengarkan sabdamu, dan kami mau merenungkan hadiranmu di tengah-tengah kami melalui sabdamu. Semoga pengajaran pada malam hari ini boleh berguna untuk kami semua, membantu pertumbuhan iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, jadi pada malam hari ini saya coba untuk membantu ya kita semua, karena di masa COVID-19 ini banyak yang tidak bisa pergi ke gereja. Saya mengambil kesempatan ini untuk membantu kita, terutama dalam bacaan Injil yang kita dengar setiap hari Minggu. Tentu saja saya tidak punya tujuan untuk memberi homili, bukan juga memberikan renungan, bukan juga sebuah khotbah, tapi saya mau untuk menjelaskan Injil pada hari Minggu yang mungkin tidak sempat kita dengar di gereja, tapi paling kurang ikut berbagi pengalaman iman melalui penjelasan dan pengajaran Injil yang kita dengar pada hari Minggu. Maka saya akan coba share screen dulu ya. Saya berharap berhasil. Kalau berhasil, maka semua akan bisa melihat teks yang ada di layarnya ya. Oke. Jadi saya sudah share screen ini. Apakah screen-nya bisa dilihat? Bisa. Bisa ya? Oke. Saya kasih judul jangan takut. Itu salah satu perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, meskipun pesan intinya bukan ini ya. Nah, Injil yang akan kita dengar pada hari Minggu itu cerita tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air pada malam hari. Nah, kita bisa lihat dalam layar ini ya, teks Injil dan juga bacaannya dari Injil Matius bab 14 ya, ayat 22 sampai ayat 33 ya. Kita lihat di layar itu dan masing-masing bisa memperhatikan, bisa membacanya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid untuk naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya itu sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku, jangan takut." Kita bisa lihat dalam gambar ini pada jam 3 pagi, ya, Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapati Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kisah tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air ini pas berada di tengah Injil Matius. Dan kita tahu bahwa sebelumnya itu ada berita yang Yesus dengar tentang Yohanes Pembaptis dibunuh, dia menyingkir. Kemudian akhirnya membuat sebuah mujizat, yaitu memperbanyak roti dan ikan. Dan ini merupakan sebuah peristiwa yang betul-betul membuat orang-orang yang hadir di situ, 5.000 laki-laki, belum terhitung ibu-ibu, ya, perempuan dan anak-anak, itu merasa sesuatu yang luar biasa. Dan setelah kejadian ini, maka dilanjutkan dengan kisah Injil yang barusan kita dengar tadi. Nah, apa yang dilakukan dalam peristiwa ini? Pertama-tama, sebagaimana tadi kita dengar, Yesus itu mula-mula memisahkan diri dari para murid. Dia memisahkan diri. Itu di ayat yang ke-22 tadi. Selanjutnya, Yesus setelah dia memisahkan diri, memisahkan diri kepada para murid dengan berjalan di atas air. Itu di ayat ke-24 sampai ke-27. Lalu Tuhan Yesus menyelamatkan Petrus dan perahu dari angin sakal. Ayat 28 sampai 32. Dan yang terakhir adalah murid-murid menanggapi pengalaman iman ini. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik ayat per ayat, setelah terjadi mujizat yang besar, Tuhan Yesus memisahkan diri. Mungkin kita merasa heran dengan sikap Yesus seperti ini. Dia memisahkan diri bukan dengan para murid yang dia bantu untuk bisa berbagi, membagi roti, ya, dan ikan. Bukan hanya mereka, tapi dia juga memisahkan diri dari orang banyak. Dia menyuruh mereka untuk pergi. Dan setelah para murid itu pergi, dan orang banyak juga pergi, lalu Yesus menggunakan kesempatan untuk bisa menyatakan rasa syukurnya kepada Bapa. Sebenarnya ada dua hal di sini. Yang pertama, ya, Yesus itu berusaha untuk
menyendiri supaya dia mau menyatakan syukurnya dengan doanya, dan kita dengar dalam Injil tadi, dia melakukan itu sepanjang malam, semalaman. Mungkin kita juga bertanya, kenapa tidak melibatkan ya para murid untuk ikut berdoa bersama dengan dia? Tapi dia harus menyendiri saja. Sebenarnya ini adalah cara Yesus untuk bisa mengedukasi para muridnya. Karena apa yang dia siapkan sekarang, dengan berdoa seorang diri dan bersatu dengan Bapa, ini menjadi sebuah persiapan yang matang untuk pewahyuan diri dari Yesus selanjutnya. Ya. Tapi yang penting di sini adalah bahwa Yesus itu berusaha untuk bersatu dengan Bapa. Apa yang akan dia lakukan, yang sudah dia lakukan, seperti memperbanyak roti dan ikan yang sudah kita dengar, dan hal-hal lain yang akan terjadi di masa depan, itu perlu sebuah persiapan yang matang. Dan Yesus lakukan itu dengan bersatu dengan Bapa, berdialog dengan Bapa. Jadi ketika dia merasul itu, dia betul-betul siap untuk melakukannya. Lalu setelah Yesus memisahkan diri, ya, para murid melanjutkan perjalanan. Orang-orang yang mengalami mujizat roti dan ikan juga sudah kembali ke kampung halaman mereka, ke rumah mereka masing-masing. Dan Yesus lalu mengikuti para murid yang sudah dalam perjalanan. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan? Tadi kita mendengar dalam Injil, ya, ternyata ketika mereka baru beberapa mil, mereka sudah mengalami kesulitan. Ya. Kesulitan yang mereka alami adalah apa? Adalah bahwa yang mereka tumpangi itu diserang oleh angin sakal. Nah, saya mau mengatakan bahwa Danau Galilea itu letaknya 500 meter di bawah permukaan Laut Tengah. Ya. Jadi sangat ke bawah, dibandingkan dengan Laut Tengah lebih di atas. Dan kalau kita membayangkan bahwa letaknya 500 meter di bawah permukaan Laut Tengah, maka ketika terjadi angin, ya, di atas perbukitan di daerah Magdala dan beberapa bukit yang lain yang ada di sekitar Danau Galilea, angin itu akan punya pengaruh yang besar. Akan berporos pada lembah, yaitu pada danau, dan mau tidak mau, perahu-perahu yang ada di atas air itu mengalami dampak. Nah, Danau Galilea itu panjangnya hanya 21 km, lebarnya 11 km. Maka saya katakan tadi, angin yang berasal dari perbukitan itu akan menukik dan membuat air danau itu, air danau yang sebenarnya tenang, itu bisa bergelora. Bisa dikatakan seperti dalam Injil, jadi angin sakal. Padahal perjalanan mereka, ya, perjalanan para murid itu tidak jauh. Ya, diperkirakan baru sekitar 185 meter dari pantai, dan perlahan-lahan mereka harus menuju ke tengah. Tapi ya, meskipun baru 185 meter atau ya baru 0,12 mil jauhnya, mereka kan harus maju. Dan sambil maju, mereka dalam kesulitan dengan angin yang kencang, ya, dan danau yang bergelora. Dan bayangkan dari sore akhirnya sampai ke jam 3 dini hari. Itu pengalaman yang tidak mudah. Mereka hanya berada dalam sebuah perahu yang kecil, ya. Pada zaman itu bukan sebuah perahu yang besar seperti saat ini, tapi sebuah perahu yang kecil. Mereka harus di dalamnya ada 12 orang, mungkin juga ada orang-orang lain, tapi kita punya gambar bahwa para murid itu ada 12. 12 dalam satu perahu yang kecil, ya. Pasti mereka akan mengalami kesulitan yang luar biasa, ya.
Maka meskipun dekat, tetapi karena angin sakal menakutkan, maka mereka ketakutan. Apalagi sebagai orang-orang Yahudi, kalau omong tentang air, mereka itu punya trauma tersendiri. Kita ingat peristiwa air bah dalam kitab Perjanjian Lama, itu menelan banyak sekali korban. Oleh karena itu ketika menyebut tentang air, mereka itu ketakutan. Tapi juga orang-orang Yahudi itu punya kepercayaan seperti banyak di antara kita. Mereka mengatakan bahwa di dalam air juga ada kekuatan gaib, ada penghuni atau ada roh-roh di sana. Maka perasaan-perasaan seperti ini yang membuat mereka ketakutan, membuat mereka tidak nyaman, apalagi Yesus tidak ada di situ. Ya. Maka dalam situasi yang sulit itu, ya, mereka berteriak ketakutan, ya. Dan Matius mengisahkan, ya, hal yang menarik di sini. Saya mau sampaikan di sini, ya, bahwa angin sakal yang terjadi itu ternyata menyerang perahu yang mereka tumpangi. Ya. Angin itu mengganggu perahu, bukan mengganggu para murid. Nah, ini memang menarik sekali, ya. Penginjil Matius sangat cerdik untuk menjelaskan. Karena dalam alam pikir Matius, ya, perahu itu sebagai simbol dari komunitas. Perahu itu sebagai simbol dari gereja yang dibentuk oleh Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, perahunya sederhana. Lalu ketika angin sakal itu menyerang, yang dia ganggu, yang dia serang adalah perahunya. Yang dia serang bukan murid-murid, tapi perahu. Maka Matius mau menyadarkan bahwa sebenarnya sepanjang sejarah gereja itu mengalami tantangan yang luar biasa. Ya. Gereja itu ditantang dari dalam dan dari luar. Gereja sebagai sebuah batra itu diuji. Dan ujian yang pernah dilewati oleh gereja adalah dengan kemartiran. Banyak orang itu menyerahkan nyawa, dibunuh karena mencintai Kristus atau karena mereka percaya kepada Kristus. Maka di sini angin sakal itu tidak menyerang orang per orang. Tapi angin sakal itu menyerang perahu yang mereka tumpangi. Nah, jadi itu menandakan sejarah gereja tersendiri, ya, sejarah gereja. Apa yang sedang kita alami saat ini? Dari dulu sampai sekarang, ya, gereja sebagai sebuah batra, sebagai sebuah perahu itu mengalami gangguan dari luar dan dari dalam. Bahkan dari alam maut. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Terjadi seperti itu ketika perahu itu jauh dari Yesus sendiri. Nah, ini juga terjadi ketika semakin jauh gereja dari Yesus, maka angin sakal itu akan senantiasa bergelora. Kemudian pada ayat yang kedua, ayat yang ke-25, jam 3 pagi. Ya, jam 3 pagi. Yesus itu datang pada mereka dengan berjalan di atas air. Nah, orang-orang Yahudi, para murid semua adalah orang-orang Yahudi, ya. Jadi orang itu membagi malam mereka menjadi kelompok waktu, ya. Dalam satu malam atau satu hari itu ada 4 jam mereka berjaga. Dan ini adalah jam berjaga yang keempat. Dari jam 3, jam 4, jam 5, dan jam 6. Itu sudah menjelang subuh, menjelang matahari terbit. Nah, ini adalah tanda keselamatan. Kalau kita membaca kitab Mazmur, ya, Mazmur bab 46 ayat 6 atau bab 30 ayat 6 atau kitab Nabi Yesaya bab 17 ayat 14,
di situ dikatakan begini, ya, Allah akan menolong menjelang pagi. Allah akan menolong menjelang pagi. Ini adalah malam berjaga yang keempat, ya, waktu yang keempat menjelang subuh. Ya, matahari hari hampir terbit, cahaya hampir kelihatan, maka itu adalah saat di mana Allah itu turun tangan, Allah itu menolong. Maka itu ditunjukkan oleh Yesus bukan hanya dalam kitab Mazmur, tapi menjadi lengkap, ya, dalam Yesus sendiri. Yesus berjalan di atas air, ya, dan mendekati perahu itu, dan ya, dia menunjukkan diri sebagai anak Allah. Hal yang menarik di sini adalah seorang anak Allah saja yang bisa berjalan di atas air. Ya, hanya Yesus yang bisa berjalan di atas air. Nanti sebentar kita akan lihat, ya, bagaimana para murid itu ketika melihat dia berjalan di atas air, ternyata mereka ketakutan. Mereka sambil perahu mereka itu digoncang oleh gelombang dan angin, mereka juga ketakutan karena melihat Yesus di atas air. Ini tentu mengherankan. Dan seperti saya katakan, bahwa orang-orang Yahudi itu kan punya kepercayaan bahwa di dalam ada roh-roh, ada kekuatan-kekuatan gaib. Maka wajar saja ketika mereka melihat seorang yang berjalan dalam kegelapan di atas air, mereka takut. Ya, mereka langsung takut. Dan mereka berteriak. Dan apa yang terjadi? Ya, para murid itu berteriak ketakutan, mereka menyangka dia itu hantu. Tapi Yesus memperkenalkan diri kepada mereka. Ego eimi. Akulah, aku ada. Ya, saya ada di sini. Ya. Dan juga kata-kata penghiburan yang tadi kita dengar dalam Injil. Di sini kalian tenang, jangan takut. Ya. Jadi Tuhan Yesus, ya, menampakkan diri dan memperkenalkan diri kepada mereka. Ego eimi, aku ada. Dan ini membuat kita juga teringat nantinya dalam Injil Lukas bab 24, ya, ayat 37 dan 39, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri setelah bangkit dari alam maut, ya, murid-murid juga mereka takut. Ya, bahkan mereka dia adalah hantu. Ya. Tapi kata-kata penguatan yang dikatakan oleh Yesus sangat bagus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, kita lihat dialog, ya, antara para murid di satu pihak dan Yesus di lain pihak. Para murid mengatakan, itu hantu. Ya. Lalu Yesus mengatakan, inilah aku. Ya. Para murid tentu tidak menganggap Yesus sebagai hantu. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, para murid itu dengan pengalaman kehidupan mereka, mereka juga percaya pada kekuatan-kekuatan gaib. Apalagi di malam hari yang gelap. Jadi wajar saja mereka mengatakan itu hantu. Balasan dari Yesus sangat indah. Inilah aku, ego eimi. Ya, ini aku, tenanglah, jangan takut. Nah, para murid ini, ya, punya satu kekurangan, satu kelemahan. Mereka kurang percaya. Karena mereka kurang percaya, mereka juga terkejut dan berteriak. Coba kalau mereka percaya, mereka tidak akan berteriak, mereka tidak akan takut. Tapi hal yang hebat juga dari Yesus adalah dia mengatakan dengan tegas, ini saya, inilah aku, ya, ego eimi. Setelah itu Yesus, ya, di samping dia menampakkan diri pada para murid yang ketakutan karena mereka kurang percaya, ya, lalu dia
menampakkan diri lebih khusus lagi pada Petrus. Nah, Petrus itu ketika dia mendengar Yesus mengatakan, "Akulah ini," dia lalu mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dia mau membuktikan apa benar yang mengatakan bahwa aku adalah dia, adalah benar-benar Yesus. Maka dia coba berjalan, ya. Dia berjalan di atas air. Tadinya dia takut, sekarang dia tanya, dan Yesus mengatakan, "Ayo ke sini." Dia berani. Tetapi ketika dia berjalan di atas air, dia merasakan gelombang, dia merasakan dingin, dan dia merasakan tiupan angin. Sekali lagi, dia takut dan berteriak. Dan teriakannya itu bagus sekali. "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus menyelamatkan dia, sekaligus mencelanya karena dia kurang percaya. Ketika mereka berdua naik ke atas perahu, lalu situasi menjadi tenang. Nah, sosok Petrus itu luar biasa. Ia tampil sebagai juru bicara dari para murid. Murid yang lain masih ketakutan. Mereka berpikir Yesus adalah hantu. Tapi Petrus berani, ya. Dia berani untuk berbicara dengan Yesus. Maka dia sebagai juru bicara. Dan ketika Yesus mengatakan, "Akulah dia," dia menanggapi dan coba untuk apabila engkau itu, ya, Petrus mengatakan, "Apabila engkau itu," lalu Yesus mengatakan, "Aku," ya, "datanglah, marilah," ya, datanglah. Dan Petrus itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia datang kepada Yesus. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ia takut dan akhirnya tenggelam dan dibantu oleh Tuhan. Nah, dan sambil Yesus membantu Petrus, dia mengatakan, "Hai orang yang kurang percaya." Hai orang yang kurang percaya itu memang Yesus alamatkan kepada Petrus, tetapi Petrus adalah kepala. Maka Yesus itu mengalamatkan kepada semua yang ada dalam satu bahtera yang sama, yaitu para murid. Dan dalam konteks kita, itu di dalam gereja. Ya. Ini adalah tanda kerapuhan para murid. Karena apa? Mereka itu punya iman, tapi iman mereka masih sedikit. Lalu ketika Yesus dan Petrus masuk ke dalam perahu, sang guru dan murid, sang pemimpin, leader, masuk dalam perahu, maka perahu itu menjadi tenang. Gelombang menjadi tidak ada lagi, angin sakal juga tidak ada. Dan apa yang terjadi? Para murid yang ada dalam perahu itu mengakui iman mereka. Ini adalah pengakuan iman para murid yang mendahului pengakuan iman Petrus dan pengakuan iman dari kepala pasukan kalau kita baca dalam Injil Matius. Dan mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, kita lihat ya apa yang saya gambarkan dalam bacaan tadi. Ya. Di sini saya tampilkan beberapa hal yang penting, ya, yang kiranya menjadi amanat penting Injil hari Minggu itu bagi kita. Pesan utama yang penting dari kisah Yesus berjalan di atas air, ya, meskipun saya kasih judul "Jangan Takut", tapi sebenarnya pesan yang pertama yang Yesus mau alamatkan adalah dia menunjukkan diri sebagai anak Allah. Itu pesan yang paling utama. Yesus adalah anak. Dan apa yang dia lakukan? Tadi dari awal Injil itu sangat jelas. Dia
memisahkan diri. Ya, pisahkan diri dari para murid yang selalu menyertai dia, yang menemani dia dalam perjalanannya untuk berbuat baik. Lalu dia juga memisahkan diri dari orang-orang kebanyakan karena mengalami mujizat. Dan dia memisahkan diri, dan apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia berdoa. Dia bersatu dengan Bapa. Dia bersyukur. Tadi saya katakan, ungkapan syukur dari Yesus itu tanda dia mempersiapkan misi yang baru. Tanda dia untuk mewahyukan diri sebagai sungguh-sungguh anak Allah. Bukti nyata Yesus sebagai anak Allah dalam teks Injil yang tadi kita dengar adalah dia berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air. Pikirkan bagaimana alam pikir orang-orang Yahudi, alam pikir para rasul sebagai orang Yahudi. Mereka dengan air, tadi saya katakan, mereka trauma dengan air, karena kisah air bah dalam perjanjian lama. Yang kedua, mereka juga percaya dalam air itu ada roh-roh jahat, ada kekuatan gaib. Maka dalam situasi ketakutan, ya, Yesus menunjukkan diri kepada mereka, berjalan di atas air dan menunjukkan diri sebagai anak Allah. Dalam situasi ketidakpercayaan, kurang percaya, kurang iman, Yesus menunjukkan diri sebagai anak Allah dengan berjalan di atas air. Bisa dibayangkan kalau seandainya Yesus itu sama-sama dalam perahu, para murid belum begitu percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tapi mereka menyaksikan sendiri. Karena itulah pada bagian terakhir ayat yang ke-33, mereka semua menyembah Yesus. Mereka mengakui iman mereka. Dan ini tadi saya katakan, ini pengakuan iman yang pertama, pengakuan iman komunitas kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Pengakuan iman yang mendahului Petrus. Petrus nanti dia akan mengakui iman. Nanti juga pemimpin ya militer yang menomaki tubuh Yesus, dia juga mengakui Yesus sebagai anak Allah. Nah, pengakuan Yesus sebagai anak Allah ini adalah pengakuan iman kita. Yang kita percaya dan kita akui sebagai kredonya kita. Kita adalah orang Katolik. Kita mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan itu adalah iman dan kepercayaan kita. Pada satu Allah, tiga pribadi yang berbeda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah. Dan sungguh-sungguh manusia. Ini paling penting dari kisah Yesus berjalan di atas air. Ya. Jadi menandakan Yesus itu diakui sebagai anak Allah. Lalu yang kedua, perahu. Ya, amanat yang kedua adalah perahu. Perahu itu sebuah simbol. Perahu adalah gereja. Di dalam perahu ada para murid yang melambangkan anggota-anggota gereja. Dan di dalam perahu yang sama ada Petrus. Petrus itu menjadi para gembala dalam gereja. Hierarki. Itu sebabnya Petrus tadi itu menjadi juru bicara para rasul. Tapi bicara yang juga punya kekuatan dan juga punya kelemahan. Petrus sebagai leader, sebagai pemimpin di dalam bahtera, di dalam gereja, dia tidak sekedar menelan bulat-bulat. Ketika seisi perahu itu melihat Yesus, mereka mengatakan itu hantu.
Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi mereka ketakutan. Tapi Petrus itu mau membuktikan. Ketika Yesus mengatakan, dia atau ini, maka Petrus mengatakan, kalau Anda benar-benar Yesus, saya akan pergi ke sana. Dan Yesus mengatakan, marilah, datanglah. Pemimpin seperti itu. Punya kekuatan, punya keberanian di satu pihak, tapi juga punya kelemahan. Ketika dia mulai berjalan di atas air, dia injak kaki, dia rasa dingin, ada angin dan gelombang, dia juga takut dan hampir tenggelam. Tapi tidak dibiarkan tenggelam. Yesus menolong dia. Dan sambil menolong, dia mencela dia. Kamu kurang percaya. Dan Petrus dan Yesus sama-sama masuk dalam perahu. Ini satu simbol yang indah sekali dengan gereja kita. Saya katakan tadi, adalah gereja, Petrus adalah gembala-gembala kita. Dan kita punya perahu, itu tadi awal mula saya katakan, sepanjang sejarah itu dihantam dari dalam dan dari luar. Yang angin sakal itu dari dalam dan dari luar. Banyak martir yang menumpahkan darah. Itu tercatat banyak orang kudus yang menumpahkan darah karena mencintai Yesus. Ya. Lalu belakangan ini, ya, gereja juga mengalami banyak kesulitan. Ya. Kalau kita membaca sejarah gereja, ya, kita merasa bersyukur, merasa malu, merasa butuh Tuhan untuk menguatkan, karena ternyata, ya, sebagai anggota gereja sekali kesulitan. Itu baru anggota. Tapi banyak juga, Petrus itu mewakili gembala. Para gembala juga penuh dengan kelemahan. Tadi ketika dia berani sambil berjalan, ternyata dia juga takut dan hampir tenggelam. Dan itu terjadi dalam gereja kita. Ya. Kita tidak bisa menutup mata. Berbagai skandal yang terjadi dalam gereja kita, dalam bahtera kita saat ini. Kalau omong tentang korupsi, itu bukan hanya dalam masyarakat sosial, tapi di dalam gereja. Bahkan di Vatikan, yang namanya korupsi, itu ada. Dan itu sebuah skandal. Di keuskupan-keuskupan, di paroki-paroki, skandal keuangan itu ada. Dan ini memang membuat kita terpukul. Di dalam gereja, ya, kita juga mengalami kesulitan, ya, skandal-skandal tertentu, skandal lain dalam gereja yang membuat kita mawas diri adalah pedofilia. Dan pedofilia itu dilakukan, banyak juga dilakukan oleh Petrus-Petrus yang lain. Di Amerika, di Eropa, di Australia, yang namanya pedofilia, itu betul-betul angin sakal. Angin sakal. Jadi bukan terjadi dalam gereja lokal kita, di paroki tertentu, di mana ada orang-orang yang membuat anak-anak misdinar jadi korban dan lain sebagainya. Yang terjadi belakangan ini, itu sebagian kecil. Tapi dunia menyoroti, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan umat, tapi pemimpin, Petrus-Petrus yang lain. Ya, Petrus-Petrus yang lain itu yang menjadi sorotan utama. Pikirkanlah bahwa di seluruh dunia itu yang namanya pedofilia, itu kasusnya banyak sekali. Tapi pilihan kata yang tepat untuk menghancurkan gereja adalah para pemimpin. Uskup, kardinal sedikit, para romo, bruder, ya, itu sedikit. Tapi masalah pedofilia itu dijadikan sebagai
senjata untuk menghantam gereja dan itu babak belur. Tapi saya percaya, ya, sambil membaca Injil ini, ya, saya melihat bahwa perahu kita itu meskipun angin sakal itu bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam, tapi gereja itu tidak hancur. Petrus yang hampir tenggelam saja diselamatkan oleh Yesus. Saya pernah membaca sebuah buku yang mengulas masalah ini. Masalah skandal dalam gereja. Terutama skandal seks, skandal pedofilia yang terjadi. Dan sebuah pertanyaan yang disampaikan adalah begini. Kalau gereja itu disebut kudus, kenapa ada skandal tertentu di dalam gereja? Kenapa ada skandal korupsi? Kenapa ada ketidakpercayaan pada para pemimpin gereja? Kenapa ada skandal seks, pedofilia seperti itu ada? Kalau ada skandal seperti itu, kenapa gereja disebut kudus? Saya melihat sebuah jawaban yang bagus sekali dari penulis buku itu. Dia mengatakan begini, ya, gereja itu kudus, dan memang kudus. Karena gereja itu didirikan oleh Yesus sendiri. Yesus yang mendirikan gereja. Maka angin sakal itu menyerang perahunya. Bukan menyerang orang-orang yang ada dalam perahu. Karena dia menyerang perahu, maka yang diselamatkan adalah perahu itu. Gereja itu dihantam babak belur, tapi Yesus itu hadir, menyertai, dan menyelamatkan. Maka meskipun mereka yang di dalam itu lemah, penuh dengan kelemahan, gereja itu tetap kudus karena didirikan oleh Yesus. Yang akan menguduskan gereja itu. Saya ketika mendapat kesimpulan itu, saya bangga sebagai orang gereja. Meskipun ada rasa malu karena skandal-skandal tertentu, tetapi bahwa Yesus itu tetap hadir dan dia mau menyelamatkan perahu atau bahtera. Dan ini sangat kontekstual, ya. Kita semua pasti mendengar banyak cerita-cerita di dalam masyarakat kita. Entah cerita tentang para gembala atau cerita tentang orang-orang tertentu, ya, yang membuat kita, aduh, kenapa bisa begini, ya? Kenapa gereja kita bisa begini? Tapi dalam kelemahan seperti itu, ya, Injil yang dikisahkan sebagai sebuah perahu, para murid di dalam, dan Yesus yang berjalan dan menenangkan, itu menguatkan sekali. Itu amanat yang kedua. Amanat yang ketiga yang kiranya berhubungan dengan yang kedua adalah dalam krisis yang dihadapi oleh gereja, Yesus selalu datang untuk mengunjungi umatnya. Yesus tidak pernah membiarkan, tapi dia datang dan mengunjungi. Dan ini luar biasa. Ini kita. Sama seperti Allah yang melawati umat. Demikian juga Yesus tidak pernah membiarkan gerejanya hancur. Dan itu terjadi saat ini di mana-mana. Itu ketika ada radikalisme, gereja menjadi korban. Bukan hanya gedungnya dibom, orang-orang juga banyak yang menderita, menumpahkan darah. Gereja tidak akan hilang. Karena apa? Immanuel. Yesus itu ada di tengah-tengah gereja. Dia menyertai dan tidak akan hancur. Ketika ada krisis, Yesus selalu memberi jawaban yang tepat. Aku ada. Aku ada. Ketika ada skandal-skandal tertentu dalam gereja yang menghantam perahu, menghantam gereja, Yesus selalu bersuara, aku ada. Dan tidak hanya bersuara, dia juga mengulurkan tangannya dan mengangkat dan menolong. Yesus tidak melakukan hanya untuk Petrus sebagai pemimpin, dia lakukan untuk gereja. Nah, ketika Yesus masuk bersama Petrus ke dalam perahu, tenang. Jadi Yesus bersama pemimpin gereja, bersama-sama, bersatu untuk bisa menyelamatkan gereja.
Maka yang saya mau katakan sebagai penting adalah bahwa dalam krisis apapun, Yesus itu selalu hadir. Karena itu jangan pernah takut. Ketika kita mengalami kesulitan, jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut. Tapi percayalah bahwa Yesus itu selalu ada. Dalam masa COVID-19 ini, boleh dikatakan bahwa COVID-19 juga sedang menghantam gereja dari dalam. Membuat kita tidak pergi ke gereja, banyak sekali pelayanan-pelayanan yang tidak bisa kita alami. Ya, ini krisis. Tapi Yesus selalu mengatakan, dia mengulurkan tangan dan saya percaya kita semua pasti akan dilindungi. Amanat yang lain adalah Yesus membantu gereja dan pemimpin untuk kembali percaya kepadanya. Ibu Bapak Saudara sekalian, ya, ini juga sangat penting. Ya. Yesus membantu gereja, membantu perahu. Itu betul. Kita semua punya kesulitan dan luar biasa. Dia menolong kita. Kita juga punya kesulitan sebagai gereja dengan para gembala kita, para pemimpin. Mungkin kita punya bapak-bapak uskup, kita punya para romo. Sebagai umat, kesulitan juga berhadapan dengan para gembala. Mungkin karena kami para gembala itu percaya, seperti Petrus. Tapi Yesus itu membantu, bantu gereja, bantu kita semua, bantu juga para pemimpin, menyadarkan kami untuk bisa kembali percaya kepadanya. Dan kalau kami percaya, kami juga akan bisa berjalan bersama dengan dia. Yang penting di sini adalah bagaimana bisa bertahan dan melangkah dengan pasti. Yesus selalu hadir dan mengoreksi. Sambil dia koreksi, dia juga mengkritik karena kita kurang percaya. Bukan hanya gereja sebagai umat Allah, tapi juga para gembala kurang percaya. Maka dia mengkritik, dia juga menegur yang kurang percaya. Dan amanat yang terakhir adalah gereja bergoncang dapat ditenangkan dan gereja tetap menyembahnya. Memang kesulitan yang tadi dikatakan membuat kita semua tidak tenang. Kita semua malu. Tapi Yesus juga yang menenangkan. Dan kita terus untuk menyembah dia. Ini saya kira beberapa amanat yang saya ambil dalam pengajaran ini. Maka apa yang kiranya menjadi penting untuk kita? Yang penting untuk kita adalah bahwa pertama, kita semua berada dalam satu bahtera yang sama. Dan Yesus adalah pemimpin kita. Bersama Yesus, semua persoalan kita itu bisa diatasi. Jauh dari Yesus, pasti ada kesulitan. Dan benar yang dikatakan dalam Injil ayat 5. Sine me nihil potestis facere. Terlepas dari aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Para murid mengalami, perahu mereka digoncang oleh angin sakap. Ketika bersama Yesus, semuanya menjadi tenang. Saya kira kita semua juga akan merasakan seperti itu. Oke, ini adalah pengajaran dari pihak saya. Maka ya, sekarang ada kesempatan bagi kita ya untuk kita bisa share ya atau bisa menanggapi apa yang tadi saya sudah sampaikan ya, dan coba ya kita lihat bersama atau kita tanggapi hal-hal yang terjadi ini. Ya. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Ya. Atau ada yang memberi komentar, atau ada yang mau sharing, ya mungkin dari sabda yang tadi, ya saya persilakan. Jangan lupa hidupkan mikrofonnya ya kalau bertanya.
Selamat malam untuk orang di Jakarta. Woi, Romo Yosef. Saudara-saudari, ini adalah Pater Yosef Mapang SVD. Beliau ada di Amazon, ya. Saya senang sekali Pater Yosef bisa join di acara saya hari ini, ya. Untuk saudara-saudara umat Allah yang sedang itu aktif ikut, seperti sudah disampaikan itu saya anggota Serikat Sabda Allah, dan ya kata orang di kampung itu sudah 24 tahun tinggal di Amazon di Brasil, bermisi di sini, dan saya baru saja mendengar justru bagian terakhir penyampaian itu Pater John Laba SDB. Untuk wilayah Amazon, saya mau berbicara sharing sedikit tentang wilayah Amazon, bagaimana bahtera kehidupan perjalanan gereja itu mendapat katakan saja gelombang-gelombang atau ya gangguan-gangguan, mau saya katakan gangguan juga sebenarnya tidak, tapi gelombang kehidupan gereja untuk wilayah Amazon 30 tahun terakhir itu dengan katakan saja itu membanjir itu gereja-gereja Protestan dari wilayah Amerika Utara ke wilayah Amazon, sehingga katakan saja di sini selain gereja Katolik itu menjamur gereja-gereja Protestan dengan berbagai nama. Misalnya di kota Brasilia, di kota sini, di tempat tinggal saya ini ada 20-an nama gereja yang berbeda. Dari gereja Protestan yang berbeda dengan nama yang selain gereja Katolik. Itu pertama. Yang kedua, di kota-kota sekitar ini, ibu kota, kabupaten, dan lain sebagainya, juga itu, jadi katakan setiap sudut, hampir setiap sudut itu ada gereja baru, dan itu tergantung dari pemimpinnya. Apalagi di sini untuk pendetanya, itu formasi untuk para pendeta paling lama 2 tahun. Lalu sesudah itu, jadi tidak heran kalau seorang pekerja di tempat pompa bensin, tiba-tiba 2 tahun kemudian sudah menjadi pendeta di salah satu gereja yang baru dimulai dengan nama yang berbeda. Dan itu menjadi, boleh saya lihat itu sebagai, bukan ancaman, tapi menjadi tantangan untuk gereja Katolik, karena khususnya gereja-gereja yang datang dari Amerika Serikat, senjata mereka yang paling ampuh itu rupiah, dolar, uang, atau di sini itu real, di sini itu real. Jadi bagaimana orang dalam kesulitan ekonomis tiba-tiba disodorkan katakan saja 50 juta, 100 juta di tangan. Orang-orang yang terombang ambing dalam kehidupan imannya, atau katakan saja dasar imannya itu kurang kuat, kadang itu terutama itu anak menghasut, "Mama, terima sudah uang itu. Kita belum pernah lihat 100 juta di tangan." Di sini menjadi tantangan. Dan banyak yang termasuk pemimpin-pemimpin umat, pengurus-pengurus dewan, banyak yang sudah pindah, katekis. Di sini jangan bandingkan katekis dan kita di situ yang harus sekolah lewat sekolah katekesi di perguruan tinggi itu. Di sini tuh siapa saja yang bersedia untuk bekerja, mampu membantu untuk katekesi itu, yang penting berjalan. Jadi banyak pemimpin, pengurus dewan dan lain sebagainya itu berpindah alasan sederhana, terutama ekonomi. Yang kedua itu kesehatan. Itu mereka di sini umat banyak percaya akan mujizat. Mau dapat mujizat, pindah ke sana dengan catatan, kalau mujizat bayar sedikit, mujizat kecil. Kalau Tuhan bayar besar, lebih banyak lagi, mujizat besar akan terjadi. Itu sedikit dari sharing bagaimana itu membanjir itu ke sini tuh gereja-gereja Protestan dari Amerika Utara. Selain ada 1-2 gereja di sini namanya yang dibangun di sini itu namanya Universal. Itu kita katakan sebagai itu bukan parasit lagi, itu racun di mana-mana. Katakan saja sebagai racun di mana-mana, karena yang mereka
koar-koarkan itu mujizat. Mau dapat mujizat, jadi orang dalam terhimpit pada saat soal itu penyakit, wah itu jauh lebih gampang menerima mujizat yang terjadi di gereja sana daripada tinggal di gereja Katolik lalu mereka bilang, Pater ini tidak buat mujizat. Oke, itu sedikit sharing saudara. Iya. Baik, terima kasih Pater Yosef ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, tantangan untuk gereja kita dalam satu bahtera yang sama ini adalah kiranya banyak ya di antara kita yang masih kurang percaya. Oleh karena itu, kita mendengar sharing ini, itu saja kira-kira mirip dengan pengalaman-pengalaman kita di sini. Masa kini kalau orang itu mengalami kesulitan, sekali tergiur untuk meninggalkan gereja Katolik dan pergi ke gereja yang lain. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Mereka ke gereja yang lain dan tinggal di sana. Atau dari pengalaman-pengalaman yang lain, kita bisa tahu enak ya kalau mereka pindah ke agama yang lain misalnya, yang bukan agama Kristen. Kita semua di Indonesia kita merasakan seperti itu. Ya. Nah, ini adalah angin sakal juga dalam gereja. Ya. Maka yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana kita ya tidak hanya terlena dalam angin sakal itu, tapi dalam situasi yang sulit apapun, kita percaya bahwa Yesus itu ada. Dan dia akan menyelamatkan kita. Ya. Maka terima kasih Pak Yosef untuk sharing ya dari Brasil. Bapak Ibu mungkin ada lain yang mau komen? Saya mau tanya, Romo, sorry. Saya tanya kepada Romo Yosef ini, menarik sekali ceritanya gitu. Cuma saya mau tahu karena kan ini kita berlawanan di dalam satu tubuh kan sebenarnya kan. Bagaimanapun itu saudara kita dalam tubuh Kristus, walaupun dari denominasi lain gitu, ya kan. Lalu pertanyaan saya begini, bagaimana caranya gereja Katolik yang ada di Brasil itu mengatasi permasalahan yang muncul dari denominasi lainnya kepada orang-orang yang hidup, karena memang menarik sekali gitu kalau mengatakan bahwa memang kalau kenyataannya kalau menggunakan uang untuk menarik orang untuk berpindah ya memang itu cara yang paling jitu untuk dilakukan gitu. Denominasi. Ya. Baik, saya coba menjawab. Yang kita upayakan itu seperti yang Pater John katakan tadi itu. Jadi untuk jalan keluarnya itu formasi atau pembinaan informasi untuk iman, untuk kehidupan sosial, ekonomis, politik, religius, itu diupayakan itu menjadi katakan saja menjadi senjata utama kita untuk bukannya melawan, tetapi untuk menyadarkan umat bagaimana kita harus setia kepada iman kepercayaan kita. Itu lewat formasi, kitab suci, pokoknya apa saja menjadi bidang kehidupan gereja. Hampir setiap bulan itu dari seluruh wilayah, dan itu kegiatan utama untuk rata-rata seluruh Brasil, itu formasi, pembentukan iman, pendalaman iman, itu pendalaman soal itu diskusi secara kelompok, dalam kelompok istilahnya itu kelompok-kelompok akar rumput. Dalam kelompok itu berbicara soal, kita diskusikan dalam kelompok itu soal kehidupan sehari-hari, lalu itu kita ambil sebagai terang itu kitab suci, lalu kemudian kita aplikasikan bagaimana itu masalah apa yang muncul, lalu bagaimana jawaban Tuhan terhadap kita berhadapan dengan masalah-masalah ini. Jadi
yang menjadi prioritas gereja, boleh saya katakan itu secara keseluruhan, saya lihat dari bagian wilayah kami itu formasi, pendalaman iman, pokoknya makanya umat itu diupayakan sehingga akrab, membuka itu menjadi teman berteman dengan kitab suci, kendati pun itu tidak ada mengerti semuanya. Orang selalu katakan, Pak, tapi kan tidak mengerti. Jangan cemas, itu selalu menjadi rahasia, karena pembicaraan Tuhan hari ini, besok dalam teks yang sama akan berbicara tentang kenyataan yang lain. Yang pasti itu kita tetap tabah dalam iman dan ingat kata-kata Yesus. Kadang itu kita ambil teks-teks yang sedikit mengikat mereka. Misalnya, ingat kata-kata Yesus, siapa yang setia dalam hal kecil akan memperoleh ganjaran yang besar. Siapa yang menyangkal saya di hadapan umum akan disangkal juga dalam pengadilan terakhir. Atau berbahagialah mereka yang mewartakan sabda. Pokoknya kita upayakan untuk teks kecil itu menjadi senjata terang, bukan senjata dalam arti menjadi terang pemahaman untuk umat dalam itu. Karena yang pasti bahwa misalnya di gereja-gereja Protestan mereka mewajibkan itu umat untuk membayar persepuluhan. Gereja Katolik juga ada praktik itu membayar persepuluhan. Di gereja-gereja Protestan, pendetanya mengatakan engkau harus bayar 10% seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Kalau engkau tidak bayar, Tuhan akan mengirim engkau ke neraka. Sementara kita dalam gereja Katolik, selain teks-teks Perjanjian Lama, kita juga berbicara dari teks Perjanjian Baru yang mengatakan satu teks dari Santo Paulus kepada umat di Galatas misalnya mengatakan Tuhan mencintai orang-orang yang dari hati, yang berbuat baik dari hatinya. Jadi Tuhan mencintai orang-orang yang berbaik hati. Jadi berbaik hati itu tidak ada tolok ukurnya, entah 1%, 10%. Yang penting itu engkau beri dari hati yang gembira dan bukan karena terpaksa. Itu teks itu menjadi penekanan kami. Lalu katakan kalau ada orang Katolik yang sudah berpindah lalu kemudian mereka sering-sering dengan orang-orang Katolik, mereka katakan kamu itu bodoh. Di dalam gereja Katolik, pastor dalam arti imam tidak pernah mewajibkan kita untuk membayar 10% dari mereka, dan sedikit catatan itu untuk mereka harus 10%. Kalau tidak ada uang, itu mereka tanya ada peliharaan, ada binatang peliharaan atau ada kartu rekening di bank. Pak, saya itu transfer saja uang. Jadi itu mereka pakai semua cara untuk, sementara kita yang kita katakan seperti yang dalam kita eksekusi, tapi bergantung dari hati. Jadi orang akan menjadi jelas bahwa di dalam gereja Katolik para imam tidak pernah mewajibkan, hanya memberi pencerahan, pengarahan bagaimana kitab suci berbicara. Lalu salah satu contoh yang saya senang pakai itu janda miskin yang diambil oleh Yesus sebagai contoh itu, bahwa itu kaum Farisi dan orang-orang lain memberi dari kelebihan. Sementara janda miskin itu memberi 2 dinar, apa yang menjadi jaminan untuk seluruh hidupnya. Dan meskipun itu menjadi jaminan seluruh hidupnya, dia masih memberikan itu kepada Tuhan. Ini menjadi model untuk kita. Itu satu teks yang saya senang sekali gemar untuk pakai kalau dalam pendalaman iman khususnya berbicara tentang persepuluhan. Jadi kira-kira itu sedikit yang saya harap itu bisa memenuhi pertanyaan itu Bapak tadi itu. Oke. Baik, ada lagi yang saya mau tanya lagi, ini menarik sekali gitu. Romo, sorry. Seberapakah berhasil, ada lagi yang mau sharing ya dari yang dilakukan itu, Romo Yosef? Maaf, ulangi pertanyaannya. Seberapa efektif atau seberapa berhasilkah dengan langkah yang dilakukan itu berhasil gitu? Baik, sedikit secara statistik. Waktu kita masih ada di Indonesia tahun 95, itu persentase orang-orang Katolik secara statistik itu 90-an%. Sekarang, katakan saja 25 tahun kemudian, sekarang tinggal 60-an%. Secara statistik itu 60-an%
yang Katolik, yang lain sudah berpindah. Tetapi bahwa 99% masih itu terhitung sebagai orang negara Kristen, karena yang lain-lain juga berbicara tentang Yesus. Makanya sekitar 99% itu menjadi Kristen, tapi Katolik secara statistik tinggal 60%. Dari 60% itu, Bapak, itu katakan saja yang sadar, dan itu menjadi tantangan, itu hanya sekitar 20% yang sadar akan iman, punya pemahaman yang baik tentang ini. Karena itu menjadi tantangan yang besar. Katakan saja 40% itu menjadi tantangan untuk gereja dalam formasi bagaimana memberi penjelasan, mewartakan. Jadi pewartaan ulang seperti kata Santo Yohanes Paulus kedua itu sangat penting. Mewartakan ulang dalam gereja sendiri itu sangat penting. Tapi kita selalu menekankan karena di sini tuh soal kebebasan itu dijunjung, katakan saja dijunjung tinggi. Ada istilah di sini itu kita tidak bisa berbuat seperti ikat kambing di hidungnya lalu ditarik. Itu kita tidak akan buat itu, ikat kambing di leher atau di hidungnya lalu untuk tarik. Kalau di sini tuh kerbau, karena di sini banyak kerbau, banyak sapi. Kita daerah kita ya palingnya sapi itu kerbau atau lembu. Jadi itu seberapa efektif, seperti kata Pater John, itu karya Allah. Oke. Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya? Ada yang mau sharing? Ada lagi? Halo, selamat malam. Ya. Pastor Ya, John. selamat malam Doni. Hey, Pastor John. Yes, again. Pastor Joseph. Saya senang sekali mendengarkan pengajaran malam ini dari Pastor John dan juga sharing Pastor Joseph. Nah, saya mau sharing sedikit mengenai memang ini tantangan iman yang luar biasa bahwa kita Katolik juga menghadapi gelombang yang luar biasa baik dari dalam maupun dari luar tadi seperti Pastor John bilang. Nah, dengan pengalaman iman ini juga kita lihat banyak sekali terjadi migrasi dari Katolik pindah ke gereja lain, ke yang lain-lain ya karena masalah uang. Nah, ini kalau udah bicara masalah uang tentu sulit juga antara iman dan kebutuhan hidup, ya kan? Tapi dalam pengalaman saya sebagai katekis, khususnya di paroki sendiri, saya merasa berbahagia juga. Baptisan tahun lalu, rata-rata satu kelas itu background-nya itu dari gereja Protestan. Nah, itu suatu tantangan dan saya merasa satu kebahagiaan tersendiri bahwa mereka mau pindah ke Katolik itu karena melihat bahwa Katolik itu justru tidak menekankan kepada umatnya tentang perpuluhan itu. Nah, saya pikir ini juga menjadi pewartaan bagi kita Katolik. Kita harus juga bisa mewartakan tentang iman Katolik kita, misalnya tentang kredo dan lain sebagainya, itu yang mungkin sudah banyak dilupakan oleh umat Katolik itu sendiri. Nah, saya dengan pengalaman mengajar para katekumen dari latar belakang agama yang berbeda-beda, ada yang dari gereja sebelah, ada juga agama yang lain. Nah, mereka justru menemukan iman yang sesungguhnya, iman yang sejati itu di gereja Katolik. Nah, ini iman saya, sharing saya untuk kita semua. Dari Pastor John tadi juga memaparkan Injilnya bagus sekali, saya senang bahwa memang gereja kita selalu dihantam badai gelombang dari arah luar dan juga dari dalam. Ya, demikian sharing saya. Terima kasih Pastor John dan juga Pastor Joseph di Amazon. Salam, tetap berkarya, penuh semangat Pastor John. Oke, terima kasih Pak Doni. Terima kasih banyak sharingnya ya. Tetap semangat sebagai katekis di Paroki Yohanes Bosco Sunter ya.
Oke, silakan. Ya, ada lagi? Dipersilakan. Ada lagi yang mau sharing? Selamat malam, Romo. Ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ada lagi yang bisa sharing? Kalau tidak, kita sudah 1 jam bersama-sama. Ya, dipersilakan. Bu Heni mau sharing? Romo sedikit aja sih. Oke. Selamat baik. malam Romo dan teman-teman Selamat semua, malam. Bapak Ibu. Ya, menanggapi yang tadi Romo Yosef sampaikan, ternyata tidak hanya di sini ya Romo ya. Karena saya ada beberapa teman nih Romo yang seperti itu. Awalnya di Katolik itu dia aktif, yang sangat aktif begitu, aktivis banget pokoknya gitu. Tapi akhirnya sampai saya sendiri tidak bisa memahami ya, kenapa akhirnya dia berpindah ke gereja yang lain gitu. Alasan dia adalah karena secara kebaktiannya itu yang di gereja lain itu bagi dia sangat menarik gitu, sangat menyenangkan, karena jadi dia merasa bisa terlibat langsung di dalam perjamuan itu gitu. Dia alasannya seperti itu, karena kalau di gereja Katolik ya begini-begini aja gitu. Tapi ya namanya iman ya Romo ya, saya juga nggak bisa bilang apa-apa, cuman kadang-kadang kok bisa ya yang dulunya seperti itu menjadi sekarang seperti ini gitu. Dan dia sangat bangga di gerejanya yang baru, karena itu sampai bagi kita orang Katolik itu kan hosti itu sangat-sangat sakral ya. Ibaratnya aja waktu ibu saya sakit di rumah saya, antar hosti aja prodiakon tuh bawanya dengan sangat-sangat hati-hati bahwa itu adalah tubuh Kristus gitu ya Romo ya. Tapi di teman saya itu enggak, ada gelas kecil yang itu adalah anggur dan ini adalah hosti yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Itu kadang-kadang saya juga nggak tahu ya. Tapi artinya bahwa kenyataan itu ada gitu. Karena saya mengalami 3 orang teman saya tuh seperti itu Romo. Di satu sisi ya keprihatinan juga ya buat kita orang Katolik. Itu aja Romo, terima kasih. Halo. Caca. Nah, sini. Ibu bisa didengar nggak sini? Iya. Banyak terima kasih, Bu Heni. Memang dalam masyarakat kita, seperti yang tadi disampaikan Pater Yosef, Ibu Heni, juga banyak di antara kita pasti punya pengalaman seperti ini, apalagi di masa sulit ini, masa COVID ini betul-betul menjadi tantangan untuk kita sebagai gereja. Ya. Mudah sekali orang itu mengambil keputusan untuk
meninggalkan gereja Katolik dan pergi kemana ya, sesuai dengan keinginan mereka. Tapi yang pasti ya, tugas kita sebagai sesama gereja dalam satu bahtera yang sama adalah kita saling membentuk atau saling membina satu sama lain. Karena apa? Karena kita punya katekis, kita punya para gembala, itu jumlahnya lebih terbatas dibandingkan dengan mereka yang lain. Oleh karena itu, dibandingkan dengan umat. Oleh karena itu yang paling penting bagi kita adalah kita berusaha supaya saling membantu ya, untuk menunjang, saling membantu untuk bisa membentuk atau membina teman-teman kita, memberikan kesadaran kepada mereka supaya mereka bisa setia dalam kehidupan iman mereka. Nah. Ada lagi? Selamat malam, Romo. Selamat malam. Ibu. Iya. Mengenai hostia, saya pernah suatu hari ikut dengan teman, ya mereka dari gereja lain. Karena itu teman saya dulu juga dia sama-sama dengan saya dibaptis satu kali. Pada hari yang sama, bulan yang sama, pelajarannya sama. Entah bagaimana dia lebih tertarik ke sana. Terus suatu hari dia ngajak saya, Bu Ratna, ini roti dan anggur setelah ini. Dia memberikan saya itu untuk sama-sama menerima perjamuan kudus. Tapi dengan tegas saya menolak. Saya bilang begini, karena saya iman saya sebagai orang Katolik tidak bisa menerima perjamuan kudus selain dari gereja saya sendiri. Saya bilang begitu. Kan kamu juga tahu, dulu juga kamu kan Katolik sama-sama dengan saya. Karena kamu sudah pindah, jadi kamu mengatakan itu, tapi saya tetap. Saya berteman, tapi dalam hal iman kita tidak akan sama. Dan saya sangat terima kasih. Nah, sejak itu, dia tidak pernah mengajak saya kemana-mana, ke tempat dia atau lain sebagainya. Terima kasih, Pater Yosef, atas sharingnya dan juga untuk Romo John. Oke. Ya, itu. Terima kasih banyak. Oke, Bapak dan Ibu, karena waktu tidak mengizinkan lagi, ya, setiap minggu saya mengorganisir ya kelompok ini. Dan saya akan meneruskan ya pengajaran tentang Injil pada hari Minggu. Jadi meskipun kita tidak sekurang-kurangnya pengajaran tentang Injil, kemudian sharing-sharing yang kita alami bersama malam hari ini ya bisa menguatkan kita semua ya. Kita bersyukur ada tamu khusus ya, Pater Yosef dari Amazon, dari Brasil, ya, kemudian kita juga punya saudara-saudara ya dari luar negeri yang lain adalah teman-teman dari Timor Leste, ya, teman-teman dari Timor Leste juga ada yang join bersama kita dalam Zoom meeting malam hari ini. Ya, kalau di Timor Leste mereka sekarang lockdown sekali lagi, ya, tapi kegiatan-kegiatan di gereja mereka sudah mulai seperti biasa dibandingkan dengan kita di Indonesia. Saya akan tutup pertemuan ini dengan mendoakan Bapak Ibu sekalian dan memberikan berkat kepada kalian semua, dan kita akan ketemu minggu depan untuk merenungkan Injil minggu biasa yang ke-20 nanti. Sekarang saya mendoakan kalian semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu mendirikan gereja yang kudus yang kami
bangga karena menjadi gereja sendiri. Engkau mengetahui perjalanan gereja kami. Banyak angin sakal yang gereja hadapi, yang gereja alami saat ini. Tapi melalui sabdamu, Engkau membantu kami untuk semakin percaya bahwa di saat-saat yang sulit sekalipun, Engkau tetap mengatakan bahwa Engkau hadir. Engkau juga tetap mengulurkan tangan. Engkau juga tetap mengingatkan kami. Engkau juga memberikan kritikan pada kami sebagai koreksi yang baik untuk bertumbuh dalam iman. Malam hari ini kami semua merasa dibaharui. Sabdamu betul-betul menjadi pelita bagi langkah dan langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan untuk Zoom meeting malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk saudari dan saudara, Bapak dan Ibu yang tertarik untuk mendengarkan pendalaman iman, pendalaman sabda pada malam hari ini. Semoga Engkau selalu memberikan mereka. Semoga mereka sehat dan bahagia selalu dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati dan lindungi kami juga dalam istirahat malam hari ini. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga-keluarga yang hadir dalam pertemuan malam hari ini, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you, Iya, Pater. selamat malam semua dan selamat beristirahat. Terima kasih, Romo. Makasih, Terima Pater. Iya, PJ. sampai ketemu ya. Makasih. Terima kasih. Makasih. Romo John. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih banyak. Supaya bisa Ya. rutin. Manuel dari Timur Leste. Bisa rutin Terima ya. kasih. Di sana sudah tengah malam, mau tengah malam. Selamat istirahat. Ibu Heni, Pak Doni, terima kasih untuk sharing. Pak Adi, ya. Sama-sama, Romo. Ibu Eufrasia, selamat malam, selamat jumpa. berkarya, Romo. Ya. Selamat Ibu berkarya. Ratna, Romo. ya. Pamit, Ibu Ratna, Romo. terima kasih sharingnya tadi ya. Ya. Pak Rusli, Sehat saya ya, menyapa Romo. Pak Rusli juga, ya. Makasih Pak Romo Yohanes, John. ya. Yang nun jauh di Medan saja, Beatrix ada di sini, ya. Selamat malam juga untuk Beatrix di Medan. Bu Valentina, Pak Oo, Pak Jaya, ya. Kemudian Bu Vera, lalu Bu Juliana, Bu Yuli Herlina, ya. Leni, Makasih, dan Romo. yang paling jauh juga bukan hanya dari Brasil, tapi salah seorang yang hadir malam hari ini spesial dari Amerika Serikat, dari San Francisco, ya. Aduh, jadi Zoom meeting malam hari ini lintas negara, ya. Ada yang di Brasil, ada yang di San Francisco, ada yang Timor Leste, itu ada yang lain dari mana lagi ya? Saya di Los Angeles, Pater. Iya, oh Los Angeles, saya kira San Francisco lagi. Ya. Terima Iya, kasih, salam. Pater Hey, John. ada Nathan di sana ya. Selamat malam makasih, Pak Romo. Jaya ya. Salam Ya. untuk yang di depan itu. Ya. Terima kasih, Romo John. Ya. Itu bisa jadi pastor itu. Iya, baik. Ya. Ya. Terima kasih banyak ya, ya. Terima kasih. Pamit, Romo. Ya, Bu Ya. Cecilia, Pamit terima Romo. kasih. Selamat Ya, malam. pamit Romo. Ya. Malam. Oke. Pamit Romo. Selamat malam. Pamit. Pamit semuanya ya. Thank you, thank Yo. you. Ya. Terima kasih.